Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Nur Hidayah dengan NIM Digit terakhir 31, mahasiswa Pendidikan Fisika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP dengan model pembelajaran Project Based Learning. Nah, di sini materi yang diajukan yaitu gerak harmonik sederhana. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu nih identitas dari RPP itu sendiri. Di sini saya membuat identitas RPP-nya ada 5 kategori. Yang pertama, satuan pendidikan. Satuan pendidikan di sini ditujukan untuk siswa SMA atau MA. Kemudian yang kedua ada kelas atau semester. Kelasnya yaitu kelas 10, semester ganjil. Yang ketiga ada mata pelajaran. Mata pelajarannya yaitu fisika. Kemudian yang keempat materi. Materinya yaitu gerak harmonik sederhana. Kemudian yang terakhir yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu dalam pembelajaran ini yaitu 2 kali 45 menit sama dengan 90 menit dalam satu kali pertemuan. Nah, RPP kali ini ditujukan untuk pertemuan ketiga. Sebelum kita membuat kegiatan inti pembelajaran, kita harus membuat terlebih dahulu kompetensi dasar juga tujuan pembelajaran. Di sini saya membuat kompetensi dasar juga tujuan pembelajaran memenuhi 2 aspek, yaitu kognitif juga psikomotorik. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, melakukan percobaan getaran harmonis sederhana menggunakan bandul berikut presentasi serta dapat memahami makna fisiknya. Tujuan pembelajaran. Di sini kita harus membuat tujuan pembelajaran yang ditujukan untuk peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui project based learning menggunakan metode diskusi, tanya jawab, penugasan, eksperimen, dan presentasi. Peserta didik dapat menganalisis menentukan rumusan hubungan fungsional periode osilasi bandul dengan panjang bandul dan percepatan gravitasi. Kemudian hasilnya akan dipresentasikan dengan teliti, objektif, dan bekerja sama secara kelompok sehingga menciptakan kemampuan berpikir kritis. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Project Based Learning ini memiliki 6 fase kegiatan pembelajaran. Fase pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar. Fase kedua, mendesain perencanaan proyek. Fase ketiga, menyusun jadwal. Fase keempat, memonitor pelaksanaan kegiatan. Fase kelima, menguji hasil. Dan fase keenam, evaluasi dan refleksi. Metode pembelajaran pada RPP kali ini menggunakan tugas proyek. Selanjutnya, materi pembelajaran. Pentingnya dalam membuat RPP, kita memberikan sedikit materi pembelajaran tujuannya untuk agar guru mengetahui atau mengingat pembelajaran di saat itu apa saja yang perlu disampaikan kepada peserta didik. Di sini saya memberikan materi pertama yaitu pengertian gerak harmonik sederhana, gaya pemulih, serta rumus fungsional yang akan digunakan. Di sini pengertian gerak harmonik adalah gerak bolak-balik melalui suatu titik keseimbangan dengan jumlah getaran dalam setiap detik konstan. Kemudian gaya pemulih adalah gaya yang selalu diberikan mengarah pada suatu titik keseimbangan dengan jumlah getaran dalam setiap detik konstan. Rumus yang digunakan pada gaya pemulih pada pegas yaitu F sama dengan min K dikali X. Kemudian gaya pemulih pada ayunan bandul yaitu F sama dengan mg sin theta. Materi yang kedua diberikan yaitu periode dan frekuensi. Di sini nantinya peserta didik dapat membedakan antara periode dan juga frekuensi. Nah, pengertian periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali gerak bolak-balik. Sedangkan frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 second. Nah, rumusnya di sini saya memberikan rumus periode juga frekuensi pada ayunan bandul dan getaran pegas. Nah, nantinya pada saat pelaksanaan proyek, siswa dapat menganalisis periode dan frekuensi pada osilasi bandul. Kemudian materi yang ketiga yaitu persamaan gerak harmonik sederhana.
Di sini guru menyampaikan materi mengenai simpangan, kecepatan, percepatan, kecepatan getar, apa itu amplitudo, juga ada 3 jenis energi dalam gerak harmonik sederhana. Ada energi kinetik, potensial, dan juga mekanisme. Nah, di sini pada pertemuan ketiga materi gerak harmonik sederhana, guru akan mereview juga memberikan pengalaman mengenai gerak harmonik sederhana dalam percobaan yang akan digunakan. Sebelum memasuki langkah-langkah pembelajaran, di sini saya akan menyebutkan media, alat, dan bahan ajar apa aja yang digunakan dalam materi gerak harmonik sederhana. Media yang digunakan pada saat pembelajaran yaitu ada PowerPoint, lembar kerja peserta didik, dan video pembelajaran. Kemudian alat yang digunakan karena kita membuat proyek, di sini kita akan memberitahu siswa atau peserta didik untuk menyiapkan mistar, gunting, stopwatch, tali bangunan, paralon, papan, masa beban pada masing-masing kelompok. Kemudian bahan ajar yang digunakan yaitu buku panduan fisika SMA untuk guru dan untuk peserta didik. Memasuki langkah-langkah pembelajaran terdiri dari 3 aspek. Aspek pertama yaitu pendahuluan, kegiatan inti, yang terakhir yaitu penutup. Di sini saya akan memperagakan kegiatan pendahuluan pada pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Hari ini seperti biasa, sebelum kita memasuki pembelajaran, siapa yang ingin pimpin doa terlebih dahulu? Oke, silakan Dodi pimpin doa. Oke, terima kasih Dodi. Selanjutnya, seperti biasa, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Silakan bagi nama yang dipanggil, mengacungkan tangan, serta menyebutkan perasaan hari ini. Oke. Adit. Oke, hadir. Wah, happy ya Adit hari ini. Bagas. Oke, wah, semangat katanya. Citra. Kenapa sedih? Wah, jangan sedih-sedih, nanti kita akan bersenang-senang sambil merencanakan proyek yang akan dibuat, membuat pembelajaran yang sangat seru. Oke, bagus. Dodi hadir ya tadi ya pimpin doa. Oke, Dodi semangat katanya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya sebelum kita memasuki pembelajaran, seperti biasa kita membaca tadarus Al-Quran terlebih dahulu. Oke, di meja Ibu tertera yang pimpin tadarus hari ini yaitu Daru. Silakan Daru pimpin. Oke, shadaqallahu azim. Terima kasih Daru telah memimpin tadarus hari ini. Selanjutnya, seperti biasa Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Silakan bagi nama yang dipanggil, mengacungkan tangan, serta menyebutkan perasaan hari ini. Oke. Adit. Oke, hadir. Wah, happy ya Adit hari ini. Bagas. Oke, wah, semangat katanya. Citra. Kenapa sedih? Wah, jangan sedih-sedih, nanti kita akan bersenang-senang sambil merencanakan proyek yang akan dibuat, membuat pembelajaran yang sangat seru. Oke, bagus. Dodi hadir ya tadi ya pimpin doa. Oke, Dodi semangat katanya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya sebelum kita memasuki pembelajaran, seperti biasa kita membaca tadarus Al-Quran terlebih dahulu. Oke, di meja Ibu tertera yang pimpin tadarus hari ini yaitu Daru. Silakan Daru pimpin. Oke, shadaqallahu azim. Terima kasih Daru telah memimpin tadarus hari ini. Oke, seperti yang sudah Ibu beritahukan pada pertemuan sebelumnya, di sini pada pertemuan ketiga kita akan melakukan tugas proyek dengan materi gerak harmonik sederhana. Oke, nah di sini kita akan mengaitkan materi sebelumnya yang sudah dipelajari oleh semuanya. Coba di sini siapa yang masih ingat apa itu gerak harmonik? Oke, pintar. Oke, nah coba Ibu mau tanya, kira-kira
di sini ada yang pernah bermain ayunan? Oke, pernah ya? Semuanya pasti pernah ya? Oh, di TK, ya. Kemudian, bagaimana sih gerakan dari ayunan tersebut? Oke, harmonik. Oke, bolak-balik, betul. Oke. Nah, pernah nggak sih kalian mendengar kata spring bed? Spring bed yang ada di kasur? Oke, pernah ya? Kemudian, bagaimana gerakan dari spring bed itu ketika kita melompatinya? Pernah nggak kalian lompat-lompat tuh di atas spring bed? Oke, mantul ya. Oke, ada per, ada pegas. Oke, betul. Nah, di sini anak-anak, silakan setelah ini kalian menceritakan peristiwa apa saja yang berkaitan dengan gerakan harmonik sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, wah betul. Iya, selain pada ayunan, juga pada jam. Oke, pintar. Oke. Oh iya, pada jungkat-jungkit. Oke. Nah, di sini anak-anak, kita akan mempelajari mengenai tugas proyek gerak harmonik sederhana pada ayunan bandul. Nah, tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu melalui mode pembelajaran project based learning, melalui metode diskusi, tanya jawab, ya, terus penugasan, eksperimen, dan presentasi. Di sini kalian akan menganalisis dan menentukan rumusan hubungan fungsional antara periode osilasi bandul dengan panjang bandul dan percepatan gravitasi. Nah, nantinya kalian akan presentasi secara kelompok dan menimbulkan perasaan bertanggung jawab, ya, terus teliti, juga berpikir kritis. Oke, selanjutnya saya akan memperagakan kegiatan inti pembelajaran dalam RPP kali ini. Nah, itu aspek-aspek yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian, silahkan simak video yang akan tampil pada layar proyektor di belakang Ibu. Silahkan kalian simak videonya terlebih dahulu ya. Gerak harmonis, orang yang bermain ayunan ke atas dan ke bawah secara teratur disebut sedang melakukan gerak harmonis. Nah, menurut kalian, selain orang yang bermain ayunan, apalagi kejadian atau benda yang bergerak harmonis? Bandul, Bu. Benar, Bu. Betul sekali. Bandul yang bergerak ke kanan dan ke kiri, kembali lagi ke kanan dan ke kiri disebut gerakan harmonis. Swing the bob to one side and leave it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Oke, dari kedua video tersebut, apa yang kalian dapat amati dari video yang telah disajikan? Oke, kemudian silakan jawab dengan lugas secara individu. Yang kedua, apa pentingnya kita mempelajari gerak harmonik sederhana? Oke, good. Kemudian yang ketiga, apa yang kalian ketahui tentang getaran harmonis sederhana pada bandul, pegas, dan apa sih yang dapat membedakan keduanya? Oke, kemudian yang terakhir, bagaimana hubungan panjang tali dengan percepatan bandul dalam video yang kedua tadi? Oke, mempengaruhi waktu. Oke, good. Nah, di sini semuanya dapat memahami dari video yang telah disajikan. Nah, dalam beberapa pekan sebelumnya, Ibu sudah membagikan kelompok pada satu kelas ini. Apakah duduknya sudah dalam satu kelompok? Oke, sudah ya. Nah, di sini silakan kalian buka LKPD yang telah Ibu bagikan. Masing-masing satu kelompok, boleh dibantu ketua kelas. Oke, sudah didapat lembar kerja peserta didik pada tiap-tiap kelompok. Oke, silakan kalian buka halaman kedua pada lembar kerja peserta didik. Oke, nah di halaman tersebut tertera proyek yang akan kita lakukan ini. Kita membuat apa saja, juga alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan ini kalian sudah bawa masing-masing tiap kelompok sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan. Oke, sudah ya. Oke, nah sebelum kita
melakukan atau mengerjakan proyek ya, kita mendesain perencanaan proyek tersebut. Nah, di sini silakan kalian bikin timeline atau aktivitas perencanaan pada pelaksanaan pembuatan proyek hari ini. Oke. Nah, bikinnya secara kelompok. Ya, bikinnya secara kelompok untuk mendesain dan membuat bandul sederhana. Oke. Nah, setelah kalian mendesain dan membuat bandul sederhana, kalian melakukan praktikum sesuai dengan LKPD yang diberikan. Oke, silakan kalian isi lembar kerja peserta didik yang perlu kalian isi pada saat pembuatan proyek ini. Oke, dari perencanaan pembuatan proyek, alat dan bahan, langkah kerja dalam penyelesaian proyek, kalian isi pada tiap-tiap kelompok. Oke, sudah? Jika sudah, silakan presentasi dari mendesain perencanaan proyek dari tiap-tiap kelompok. Silakan presentasikan, karena Ibu tahu pastinya dari setiap kelompok itu beda-beda tujuannya hingga desain dari perencanaan proyeknya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kita dapat menyusun jadwal. Nah, di sini pada masing-masing kelompok akan menyepakati penyusunan jadwal yang telah kita sepakati di dalam satu kelas ini. Oke, kesepakatannya terdiri dari apa? Dari penyelesaian proyek. Terus di sini Ibu akan membimbing dan mengarahkan pada tiap-tiap kelompok yang akan merencanakan timeline perencanaan proyek tersebut. Oke, silakan perwakilan dari kelompok untuk maju menjelaskan penyusunan jadwal yang telah kalian rancang untuk menyelesaikan tugas proyek ayunan bandul sederhana ini. Oke, pada fase keempat ini penyelesaian proyek dengan fasilitasi atau monitoring guru. Nah, di sini guru mendampingi, mengontrol, memfasilitasi peserta didik untuk menyelesaikan proyek dengan buku laporan yang telah diberikan. Nah, di sini seorang guru memberikan buku laporan agar mempermudah peserta didik konsultasi dengan guru. Nah, di sini buku laporan ini akan diisikan dokumentasi serta laporan-laporan timeline yang telah disetujui atau yang telah disepakati pada tiap-tiap kelompok. Nah, nantinya peserta didik bisa berkonsultasi di luar jam pelajaran atau memanfaatkan media internet berupa WhatsApp, Gform, atau Google Classroom. Oke, di sini saya akan langsung memperagakan pada fase keempat ini. Oke, baik anak-anak, silakan kalian membuat penyelesaian proyek ini di dalam kelas terlebih dahulu. Juga jangan lupa kalian isi buku laporan untuk mempermudah kalian konsultasi kepada ibu nantinya. Jangan lupa kalian isi dokumentasinya juga agar sebagai bukti penyelesaian proyek dilakukan pada masing-masing kelompok sendiri. Nah, kalian bisa konsultasi kepada ibu di luar jam pelajaran yang sudah terjadwal. Juga kalian akan memanfaatkan media internet. Silakan, yang sudah ibu buat ada Gform dan juga Google Classroom, atau bisa kalian WhatsApp ibu terlebih dahulu. Masuk ke dalam fase kelima, yaitu menguji hasil. Di sini setelah sampai akhir kesepakatan dalam waktu penyelesaian proyek 2 minggu, peserta didik secara kelompok mempresentasikan hasil proyek yang telah dibuatnya dari awal hingga akhir. Nah, di sini guru dan peserta didik menilai hasil proyek bersama-sama dengan cara gelar produk dan presentasi di kelas, sehingga guru dan peserta didik dapat menilai produk bersama-sama dengan teliti, objektif, tanggung jawab secara kelompok, sehingga berkemampuan berpikir kritis dalam penilaian proyek setiap kelompoknya. Kemudian yang kedua, masing-masing kelompok akan saling membandingkan dan belajar dari proyek kelompok lain dengan panduan guru. Jadi di sini nantinya peserta didik dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan pada masing-masing alat serta fungsi dari proyek yang telah dibuat masing-masing tiap kelompok.
Nah, penilaian dilakukan untuk mengukur ketercapaian standar peran masing-masing. Dan di sini guru akan memberikan umpan balik nih terhadap hasil proyek dan hasil pembelajaran peserta didik berupa pertanyaan atau menguji hasil proyek yang telah dibuatnya. Nah, kemudian pada tahap ini guru menilai tingkat keberhasilan proyek dan peserta didik dapat menilai hasil proyek kelompok lain melalui G-form yang telah diberikan oleh guru. Oke, langsung saja saya akan memperagakan pada fase kelima ini. Oke, baik. Silakan yang sudah siap akan melakukan presentasi di depan Ibu. Sudah berjajar proyek-proyek pada tiap-tiap kelompok ayunan bandul sederhana. Nah, silakan siapa yang ingin maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan alatnya? Oke, di sini kalian akan mempresentasikan alat kalian serta mendemonstrasikan alat yang telah kalian buat sebagai Ibu uji hasil nih dari tiap-tiap alat yang dibuat pada masing-masing kelompok. Oke, nah di sini buat semua kelompok di saat presentasi nantinya akan ada tanya jawab. Silakan teman-teman jika ingin bertanya tentang alat yang sudah dibuat, walaupun kita temanya sama, namun ada perbedaan pastinya. Seperti kelompok A dan kelompok B ini ada perbedaan dari desain ataupun dari hasil yang diamati. Oke. Nah, coba kalian bandingkan dari presentasi yang sudah semua dipaparkan, apakah memenuhi kriteria pada LKPD yang sudah diberikan oleh Ibu? Oke, memenuhi ya. Oke. Nah, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan terakhir pada tiap-tiap kelompok untuk menguji hasil pemahaman kalian pada saat perancangan proyek ini. Oke, good. Nah, silakan pada masing-masing kelompok menilai hasil proyek kelompoknya yang berbeda. Bebas, satu orang bisa memilih dua kelompok. Jadi penilaiannya ini berupa kelompok. Oke. Silakan kalian isi G-form yang telah Ibu berikan. Oke, terima kasih. Fase ke-6 yaitu refleksi dan evaluasi. Pada tahap ini, peserta didik diminta mengungkapkan perasaan dan pengalamannya pada proses perancangan penyelesaian proyek. Guru dan peserta didik juga melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dilaksanakan. Nah, proses refleksi ini dilakukan untuk guru ataupun peserta didik baik secara individu maupun kelompok. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Langsung saja saya akan memperagakan fase ke-6 ini. Oke, baik anak-anak, alhamdulillah dari pemaparan tiap-tiap kelompok, Ibu dapat ambil kesimpulan bahwa panjang tali mempengaruhi periode dan frekuensi pada ayunan bandul. Kemudian di sini sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan kalian memberikan refleksi atau penilaian terhadap pembelajaran tugas proyek kali ini, baik untuk Ibu ataupun untuk pembelajaran di dalam kelas hari ini. Oke, silakan diisi G-form yang sudah Ibu berikan. Setelah kegiatan inti, pastinya kegiatan penutup. Di sini, peserta didik dengan bimbingan guru mengevaluasi serta memberikan kesimpulan pada pembelajaran dari awal hingga akhir penyelesaian proyek tersebut. Kemudian, guru memberikan kuis. Guna apa? Guna mengetahui lebih lanjut keberhasilan terhadap pemahaman pembelajaran getaran harmonis sederhana pada pertemuan terakhir ini. Setelah itu, guru menyampaikan pembelajaran yang akan dipelajari pada pekan yang akan datang guna siswa belajar terlebih dahulu. Dan yang terakhir, guru memimpin atau memberikan penutup pada pembacaan doa. Oke, langsung aja kita peragai pada kegiatan penutup. Oke, silakan siapa yang mau memberikan kesimpulan pada pembelajaran dari awal hingga penyelesaian proyek ini.
Yo, silakan. Sekarang berikan kesimpulan pada masing-masing individu. Oke, good. Coba Ibu ingin memberikan umpan balik nih tadi terhadap kesimpulan yang telah kamu berikan. Apakah kesimpulan yang kamu sampaikan tadi menyambung dengan panjang tali yang perbedaannya ada di dalam setiap percobaan? Oke, menyambung ya. Oke, bersangkutan. Baik. Kemudian sebelum Ibu tutup, kita akan ada kuis terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk Ibu tahu nih keberhasilan atau pemahaman anak-anak dalam memahami materi getaran harmonis sederhana pada pertemuan terakhir ini. Oke, silakan dibuka linknya. Oke, sudah anak-anak. Materi yang akan datang silakan dipelajari yang telah Ibu sebutkan tadi. Sebelum kalian memasuki pembelajaran minggu besok, kalian pahami dulu. Jika kalian bingung, silakan tanya pada pertemuan besok. Oke. Nah, sebelum Ibu tutup, coba kita membaca doa kafaratul majelis untuk menutup pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, silakan pimpin untuk menutup doa. Oke, yuk, Lastri. Oke, Sadaqallahul. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau perbuatan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pekan selanjutnya. Oke, itulah langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penilaian hasil belajar peserta didik yang terbagi menjadi 3 aspek. Ada pengetahuan, sikap, juga keterampilan. Nah, aspek yang dinilai pertama yaitu sikap. Di sini peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran gerak harmonik sederhana. Kemudian bekerja sama dalam kegiatan kelompok, toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. Kemudian teknik penilaiannya itu pengamatan. Di sini guru akan melakukan pengontrolan pada proses pembelajaran di dalam kelas pada saat perancangan proyek. Kemudian waktu penilaian selama pembelajaran dan saat diskusi. Kemudian aspek yang kedua yang dinilai yaitu pengetahuan. Di sini aspek yang dinilai yaitu peserta didik dapat menganalisis dan menentukan rumusan hubungan fungsional antara periode osilasi bandul dengan panjang bandul dan percepatan gravitasi. Nah, di sini nantinya guru akan memberikan kuis yang diberikan kepada peserta didik. Nah, teknik penilaiannya itu sama, yaitu pada saat pengamatan di dalam kelas. Kemudian waktu penilaiannya selama pembelajaran dan hasil diskusi. Aspek yang ketiga yang dinilai yaitu keterampilan. Di sini peserta didik terampil menerapkan konsep atau prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan pada masing-masing kelompok ataupun individu. Nah, teknik penilaiannya itu sama, pengamatan, dan waktu penilaiannya yaitu penyelesaian tugas individu atau kelompok dan saat diskusi. Mungkin itu saja pemaparan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan mode pembelajaran Project Based Learning. Semoga video dari awal hingga akhir dapat bermanfaat untuk khalayak umum dan juga untuk kedepannya. Bagaimana mau ke pelaminan kalau tidak punya kekasih? Paparan saya cukup sekian, tak lupa mengucapkan terima kasih. Saya Alisa Nur Hidayah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.